Sebentar. Oke. Sudah, baik tidak apa-apa. Baik, kita mulai Ustaz ya. Nanti insya Allah linknya akan kami kirimkan di grup dan kemudian hasil rekamannya juga akan kami share dan upload di grup. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah pada pagi hari ini di hari Sabtu tanggal 12 Juli 2025 kita bisa berkumpul kembali dalam ruang Zoom meeting dan insya Allah pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar bersama Ustadz guru kita Ustadz Haikal Syaban LCMAG. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas agar doa kita menjadi terkabul seperti itu Ustadz ya. Eh, Betul. Bagaimana kabarnya Ustadz? Sehat Ustadz Haikal? Alhamdulillah, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Dan marilah sama-sama kita menyimak nasihat dan kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Haikal untuk keberangkatan grup tanggal 13 Juli 2025. Waktu sudah tepat kami aturkan. Baik, Silakan. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, sesungguhnya segala puja-puji tentu hanyalah milik Allah semata. Nahmaduh, kita senantiasa memujinya karena dia adalah Al-Hamid yang maha terpuji. Wa nasta'inu, dan juga senantiasa kita memohon pertolongan kepadanya karena dia adalah As-Samad, ya, yang maha tempat bergantung semua makhluknya, Al-Hayyu Al-Qayyum, yang dia maha hidup dan maha mengurusi makhluknya. Wa nastaghfiruh, dan juga kita senantiasa memohon ampun kepadanya karena dia adalah At-Tawwab yang maha menerima tobat, Al-Ghafurur Rahim yang maha mengampuni dan maha mengasihi hambanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kita, hawa nafsu kita. Wa min sayyiati a'malina, dan juga kita mohon perlindungan kepada Allah dari efek atas dosa dan amal buruk yang pernah kita lakukan. Man yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang telah Allah berikan dengan rezeki terbaik dalam kehidupan yaitu hidayah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah biarkan seseorang jauh, ya, dari kenikmatan sejati yaitu hidayah, dibiarkan dalam kesesatan, maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sampai kalian meninggal melainkan dalam keadaan berpegang teguh dengan agama Islam. Allah juga berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang hak. Karena dengan berkata yang hak yuslih lakum a'malakum, Allah akan perbaiki amal-amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulah, barang siapa yang selalu berusaha taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima. Dia sungguh telah mendapatkan kemenangan yang agung, kesuksesan yang sejati. Amma ba'du, falhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, antara nikmat usia dan juga nikmat hidayah. Sehingga dengan kedua nikmat ini, kita bisa mengisi waktu-waktu kita dengan memperbaiki amal-amalan, mengkoreksi atau mencari penembus dari dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan, dan juga menambah amal-amal soleh yang kelak akan menjadi pemberat kebaikan di mizan atau di timbangan amal pada hari akhir, yang ketika tidak ada gunanya harta dan juga anak-anak, ya, kecuali mereka yang datang membawa hati yang bersih dan juga amal-amal yang saleh. Maka kita bersyukur Allah memberikan kita usia, ya, memberikan kesempatan ini antara untuk bisa bersama-sama dalam majelis ilmu, ya, walaupun secara online, namun tentunya kita ketahui bahwa majelis ilmu ini memiliki sejumlah keutamaan. Antara lain Allah berfirman, Nabi SAW bersabda bahwasanya di antara faidah dari menuntut ilmu adalah
Man salaka tariqan yaltamisu fi ilma, barang siapa yang dia berusaha mencari jalan, mencari kesempatan untuk belajar ilmu agama, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Bahkan tidak perlu nanti menuju di akhirat, di dunia mereka yang duduk berkumpul untuk belajar agama, Allah, Nabi SAW telah sabdakan bahwa akan diturunkan sakinah, ketenangan jiwa bagi mereka. Kemudian juga Allah akan limpahkan rahmat kepada mereka. Yang di antara makna rahmat, kata para ulama, engkau diberikan kemudahan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang kau inginkan. Dan kau dijauhkan dari keburukan yang ingin kau jauhi. Ya. Itu di antara faidah dari kita belajar agama. Duduk dalam majelis, baik online ataupun offline, khususnya offline. Ya. Ketika kita bisa belajar agama, maka terdapat sejumlah faidah tadi. Pada pagi ini, khususnya bagi jemaah, Bapak Ibu, adik-adik ataupun teman-teman yang insya Allah akan berangkat kita sama-sama umroh esok hari, tanggal 13 Juli, maka pada pagi ini kita akan mengkaji salah satu tema yang menurut saya sangat penting, yaitu mengenai doa. Ya, bagaimana agar doa kita terkabul. Ya. Kenapa penting? Karena tentunya di antara niat kita untuk pergi ke tanah suci, pasti banyak di antara kita memiliki sejumlah harapan dan keinginan yang ingin kita panjatkan kepada Allah. Kita ingin meminta di tempat-tempat yang paling mulia. Ya. Selain ibadah umroh itu sendiri adalah sebuah bentuk ibadah yang sangat mulia, juga kita ingin ya bahwasanya ketika kita berdoa ya di sana tentunya kemungkinan terkabulnya lebih besar. Ya, kemungkinan terkabulnya lebih besar. Oleh karena itu penting sekali kita memahami bagaimana komponen-komponen agar doa kita ya kita ikhtiarkan bahwa doa kita sudah memenuhi syarat agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita telah ketahui bahwasanya sebagaimana kami pernah sampaikan ketika di manasik, mereka yang berhaji dan mereka yang berumroh pada hakikatnya adalah tamu-tamu Allah. Pada hakikatnya adalah tamu-tamu Allah. Dan Nabi SAW telah sebutkan mengenai status orang yang berhaji dan umroh. Beliau katakan, Al-ghazi fi sabilillah, orang yang bertempur di jalan Allah, berperang di jalan Allah, berjihad. Wal hajj, dan orang yang berhaji. Wal mu'tamir, dan orang yang berumrah. Wafdullah, mereka adalah tamu-tamu Allah. Da'ahum fa'ajabu, Allah mengundang mereka, lalu mereka memenuhi undangannya. Sa'alu, maka mereka semua meminta. Fa'atahum, maka Allah akan memberi permintaan mereka. Nah, tentunya ini fursuh kabirah, fursuh nafisah, atau kesempatan yang besar, kesempatan yang berharga buat kita untuk tentunya memanjatkan harapan dan keinginan kita terbaik di tanah suci. Namun tentunya kita harus pahami, jangan kemudian kita berdoa ternyata ada yang tidak memenuhi syarat, ya, sehingga akhirnya doa kita tidak terkabul. Ya. Sebelumnya kita harus pahami bahwa doa adalah bagian dari ibadah. Dan ini telah Allah sebutkan dalam surat Ghafir ayat 60. Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian, Tuhan kalian telah berfirman, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, maka aku akan mengabulkan permintaan kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, ya, sayadkhuluna jahannam dakhirin, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Di sini di ayat pertama atau di awal ayat disebutkan mengenai doa. Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku, maka aku akan kabulkan. Lalu Allah sambung dengan sesungguhnya orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, ya, maka dia akan masuk dalam neraka jahanam. Artinya doa ini adalah ibadah. Bahkan dia adalah bagian dari ibadah penting, ya. Bagian dari ibadah yang sangat penting. Makanya, ya, bagian dari sangat ibadah yang penting. Makanya ibadah yang kita ketahui kerjakan sehari 5 kali,
dengan pertama kita mengangkat tangan, bertakbir, dan di akhir dengan salam, itu disebut sholat. Sholat ini makna bahasanya adalah doa. Makna bahasanya adalah doa. Lalu gerakan tersebut, ya, yang kita ketahui dengan gerakan sholat, dari awal sampai akhir, kemudian kenapa disebut digunakan istilah doa? Karena dari awal sampai akhir, itu kita berdoa dalam sholat itu hakikatnya. Dan doa adalah ibadah terpenting, sehingga gerakan tersebut, ibadah yang sangat agung tersebut, digunakan namanya dari asli kata doa, ya, sholat tersebut. Nah, ini menunjukkan doa memiliki keagungan yang sangat besar, ya. Bahkan juga Nabi SAW pernah menyebutkan tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah selain doa. Artinya doa ini kedudukannya sangat agung di sisi Allah, ya. Dan kita harus pahami, kalau kita berdoa dengan memenuhi syaratnya, maka insya Allah Allah akan memberikan apa yang kita minta. Satu dari 3 perkara. Nabi SAW katakan, Ma min abdin muslim yad'ullaha. Tidaklah seorang hamba muslim, dia berdoa kepada Allah, laisa fihi ithmun wala qati'atur rahim. Yang dalam doanya tersebut tidak ada unsur dosa ataupun unsur menghapus, memutuskan tali silaturahmi. Illa a'tahu Allahu ihda thalath. Kecuali Allah akan memberinya satu dari 3 perkara. Allah akan memberinya satu dari 3 perkara. Yang pertama kata Nabi SAW, imma an ya yu'ajjallahu da'watuh. Yang pertama, bisa jadi Allah segerakan permintaannya. Misalnya seseorang berdoa kepada Allah, ya, minta agar diberikan jabatan ini, minta agar diberikan rezeki itu, ya. Lalu kemudian Allah langsung beri. Ini kemungkinan pertama. Ketika dia berdoanya memenuhi syarat, dan tidak ada dosa serta unsur memutus silaturahmi. Dia minta rumah, langsung diberi sama Allah, atau tidak lama setelah dia berdoa. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua, kata Nabi SAW, imma an yaddakhara lahu fil akhirah. Yang kedua, kemungkinan akan disimpan menjadi simpanan di akhirat. Menjadi simpanan di akhirat. Maksudnya apa? Dia minta misalnya naik jabatan, ya. Dia minta anaknya lulus misalnya fakultas kedokteran, ternyata tidak lulus, atau ternyata tidak dapat jabatannya. Minta rumah, tidak dapat. Ya, minta rumah yang seperti ini, kendaraan seperti itu tidak dapat. Ataupun sifat hal-hal yang lain, terutama yang sifatnya misalnya ibadah. Dia ingin haji, dia berdoa agar segera diberikan, ternyata qadarullah sampai akhir hayatnya tidak diberikan. Ingin kesembuhan, tidak diberikan. Nah, yang kedua ini, Allah tidak berikan, tapi nanti Allah simpan menjadi simpanan yang sangat berharga di akhirat. Yaitu nanti diberikan balasannya di surga. Yang ketiga kata Nabi SAW, imma an yasrifa anhu, ya, entah yang ketiga ini, entah dia bisa jadi dia dipalingkan dari bencana, ya, yang seharusnya menimpa dia. Dipalingkan dari bencana yang semisal dengan yang dia minta, yang seharusnya menimpa dia. Jadi seseorang bisa jadi seharusnya dia dapat bencana, ya, tapi dia berdoa, ya, selalu memohon kepada Allah, ya, minta keselamatan atau juga minta hal-hal yang lain, tidak diberi. Misalnya dia minta jabatan, ya, dia minta rezeki yang lain, misalnya diberikan anak ketika dia tidak punya anak. Bisa jadi tidak diberi, tapi dia dihindarkan dari bencana. Dia dihindarkan dari bencana yang harusnya mengenai dia. Ya. Maka para sahabat ketika mendengar perkataan Nabi SAW itu, mereka mengatakan, idzan nukfir, kalau begitu kita perbanyak berdoa. Kemudian Nabi SAW menjawab, Allahu aktsar. Allah itu lebih banyak perbendaraannya, lebih mudah bagi Allah untuk mengabulkan doa-doa kalian. Ya. Karena itu doa ini memiliki kedudukan yang sangat mulia dalam agama kita mulia, yang mulia ini, dan juga ya tidak akan pernah sia-sia orang yang berdoa.
Karena tadi dijanjikan satu dari tiga hal. Ya. Cuman yang perlu kita pahami, bagaimana kita berusaha menjamin atau berusaha agar doa kita bisa dikabulkan. Apalagi kita nanti insya Allah banyak punya kesempatan berdoa. Seperti ketika nanti di perjalanan, di pesawat. Ya, ini doa waktu yang mustajab insya Allah. Nabi SAW katakan, Thalathu da'watin mustajabatun la syakka fihin. Ada tiga golongan yang doa mereka mustajab tanpa ada keraguan di dalamnya. Beliau mengatakan dakwatul walid liwaladih. Doanya seorang tua terhadap anaknya. Wa dakwatul musafir wa dakwatul madlum. Doanya musafir dan doanya orang yang dizalimi. Besok kita insya Allah musafir, maka status itu menjadi salah satu sebab doa kita terkabul. Ya. Karena itu kita perlu pastikan, dari satu sisi status kita sebagai musafir itu bisa menyebabkan doa kita terkabul. Namun perlu kita sempurnakan syarat-syarat lain agar doa kita diterima. Lalu apa saja syarat-syarat agar doa kita diterima? Doa kita diterima di sisi Allah. Para ulama menyebutkan syarat yang pertama dari doa kita diterima adalah al-ikhlas. Adalah ikhlas. Ikhlas itu artinya apa? Murni. Seperti susu, kalau murni artinya putih, tidak tercampur oleh warna lain. Tidak ada nila yang bila masuk akan rusak. Walaupun setitik akan merusak sebuah susu. Tapi ikhlas ini murni. Sehingga dalam berdoa, seorang muslim, dia murnikan niatnya hanya kepada Allah. Murnikan meminta hanya kepada Allah. Tidak kepada selain Allah. Tidak kepada selain Allah. Ya. Karena tadi disebutkan, mereka yang meminta kepada selain Allah dalam surat Ghafir ayat 60, mereka yang berdoa kepada selain Allah, sayadkhuluna jahannam dakhirin. Mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Loh, memang ada ya orang yang berdoa kepada selain Allah? Ya, banyak. Ya, banyak orang yang berdoa kepada selain Allah. Misalnya, dia mengakui bahwa Allah adalah Tuhannya. Allah yang mengatur alam semesta ini. Tapi ketika dia mengalami kegundahan, karena mungkin usahanya sekarang ya terombang-ambing, jabatannya kok tidak maju-maju, penghasilannya seret, atau jodoh yang tidak kunjung tiba, dia akhirnya datang ke kuburan, ke dukun, ya. Bahkan ada yang langsung minta, ya. Misalnya dikatakan, oh ini saya punya, dan banyak di masyarakat kita, saya punya usaha susah, tapi saya bolak-balik datang ke kuburan ini, kuburan orang soleh. Kemudian dia meminta kepada orang yang dikubur tersebut. Dan itu terjadi banyak di negeri kita. Maka ini adalah menghilangkan ikhlas, murni, kemurnian ibadah kita yang harusnya diperuntukkan bagi Allah semata. Bahkan dia terancam masuk dalam dosa yang sangat besar, yaitu kesyirikan. Karena Nabi SAW bersabda, Man mata wa huwa yad'u min dunillahi nidda. Barang siapa yang meninggal dan dia pernah berdoa kepada selain Allah, ya, dan dia tidak pernah tobat dari dosanya tersebut, dakhalan nar, maka dia akan masuk dalam neraka. Nah, jadi doa ini harus murni kita tujukan bagi Allah saja. Harus murni kita jadikan ibadah yang hanya kita minta kepada Allah, tidak kepada ya makam-makam wali, orang-orang yang sudah meninggal, atau kepada sebagian orang bahkan naudzubillah minta keselamatan di pantai selatan, minta keselamatannya ke siapa? Berdoanya ke Nyi Roro Kidul. Dan supaya kelihatan agamis, dicampur dengan doa-doa yang biasa kita baca. Nah, ini semua sebenarnya tipuan, disebutnya kalau para ulama talbisul iblis, atau tipuan iblis, ya, sehingga membuat perkara menjadi samar, ya. Padahal tidak boleh, namanya doa hanya bagi Allah saja. Syarat yang kedua adalah al-mutaba'ah, ya. Adalah mutaba'ah ini apa? Ittiba, atau mengikuti petunjuk Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya petunjuk apa? Petunjuk beliau dalam berdoa, bagaimana cara doa beliau, adabnya seperti apa, ya.
Kemudian juga kita mengikuti doa-doa yang biasa beliau panjatkan. Karena doa-doa yang beliau biasa panjatkan, baik dari Al-Quran ataupun dari hadis-hadis Nabi SAW, itu adalah doa-doa terbaik, ya, yang mengumpulkan makna terpenting dari apa yang dibutuhkan manusia, ya. Maka kita ikuti, ya. Jadi yang pertama ikhlas, yang kedua mengikuti petunjuk Nabi SAW dalam berdoa, ya. Dan ini sebenarnya dua hal ini adalah dua syarat diterimanya sebuah ibadah. Karena doa adalah bagian dari ibadah, maka juga sama syaratnya ikhlas dan juga mutabah, mengikuti petunjuk Nabi SAW. Asyartu thalis, kata para ulama, syarat yang ketiga, athiqah billah wal yaqin bil ijabah. Ya, percaya dan yakin kepada Allah, percaya kepada Allah dan yakin akan diijabah. Yakin akan diijabah. Ya. Kenapa kita tidak yakin kepada Allah ketika berdoa? Ya, kita punya keinginan ini dan keinginan itu, kayaknya, waduh, ini keinginan yang sebenarnya masalah saya berat. Gimana saya bisa nyelesain? Kalau saya minta ke Allah, kayaknya ini terlalu rumit. Subhanallah. Kita bukan minta ke manusia. Kita mintanya kepada Raja manusia yang menciptakan manusia. Yang berfirman, innama qawluna li syai'. Sesungguhnya perkataan kami kepada sesuatu, idza aradnahu, bila kami menginginkannya, an naqula lahu kun. Ya, kami cukup mengatakan kun, jadilah, fayakun, maka jadilah. Ya. Sebagaimana juga Allah berfirman dalam surat Yasin, innama amruhu idza arada syai'a, sesungguhnya urusan itu di sisi Allah bila menginginkan sesuatu, an yaqula lahu kun. Cukup Allah berfirman kun, jadilah, fayakun, maka jadi. Apa susahnya bagi Allah? Sesuatu yang kita anggap mustahil, kalau Allah sudah mengabulkan permintaan kita, Allah tinggal katakan kun, fayakun, maka jadilah. Ya, maka jadilah. Nah, ini yang penting perlu kita perhatikan. Ya. Terkadang kita merasa agak ragu. Ya Allah, masalah saya banyak, hutang saya gede. Ya. Mungkin sampai 100 miliar. Ya. 50 miliar. Terus dia bilang, ya Allah, aduh kayaknya kalau saya minta 50 miliar kegedean ke Allah. Udah deh saya, ya Allah minimal berikan saya 2 miliar. Ya, untuk saya menutupi kebutuhan yang paling penting, paling mendesak. Kenapa kita ragu? Ya. Allah bisa menciptakan alam semesta ini, memberikan rezeki kepada semua yang ada di alam semesta. Lalu kita ragu akan kekuasaan Allah. Ya. Atau bisa jadi bukan secara nominal, tapi kita masalahnya banyak. Masalah keluarga ya, masalah karir juga, ya, masalah hubungan dengan teman-teman misalnya. Lalu kita ragu, ya Allah, yang penting keluarga aja dulu lah. Ya Allah berikan aku kemudahan. Kita nggak minta yang lainnya. Padahal kenapa? Karena kita ada keraguan. Subhanallah, jangan sampai ragu. Bahkan Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, ya. Beliau mengatakan, ya Allah berfirman dalam hadis qudsi. Allah berfirman dalam hadis qudsi. Hadis qudsi ini adalah firman Allah, tapi menggunakan redaksi dari Nabi SAW. Ya. Allah berfirman, ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum, andaikan yang pertama di antara kalian dan yang akhir, maksudnya yang pertama diciptakan, yang pertama lahir, sampai nanti yang akhir keluar dari muka bumi, dilahirkan. Insakum wa jinnakum, jin kalian ataupun manusia kalian. Ya, maksudnya, wahai hamba-hambaku dari kalangan jin dan manusia, dari pertama dia ciptakan sampai akhir diciptakan, dari zaman Nabi Adam sampai nanti keluar yang terakhir menjelang kiamat. Qamu fi sa'idin wahidin, mereka semua berdiri di suatu tempat yang tinggi. Fasa'aluni, kemudian mereka semua meminta kepadaku. Ya, meminta kepadaku. Mereka berkumpul semuanya di suatu tempat tinggi, mereka meminta kepadaku. Mungkin ada yang minta jodoh, ada yang minta rezeki, ada yang minta jabatan, semua meminta. Fa'a'tu kulla insanin mas'alatah, maka aku mampu untuk memenuhi semua yang mereka yang meminta sesuai dengan permintaan mereka. Mana qasul dzalika mimma indi illa kama yanqusul miqyatu idza udkhila al-bahr.
Dan itu sama sekali tidak mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Tidak mengurangi sedikit pun perbendaharaanku, hazanah kekayaanku. Kecuali seperti sebuah jarum yang dicelupkan ke lautan. Yang dicelupkan ke lautan. Maksudnya apa? Jarum dicelupkan ke lautan. Lalu kita lihat ada air yang menetes dari jarum tersebut. Apa artinya tetesan tersebut? Dibandingkan lautan yang begitu luas dan juga begitu dalam. Tentunya sama sekali tidak ada artinya. Begitulah. Begitu juga dengan apabila Allah mengabulkan semua yang Allah kehendaki. Ya, seluruh manusia dan seluruh jin semenjak awal diciptakan sampai akhir diciptakan. Allah kasih semuanya. Itu tidak akan mengurangi ya, apa yang ada di sisi Allah kecuali seperti tadi perumpamaan air yang menetes dari jarum dibandingkan air lautan yang begitu luas dan dalam. Subhanallah. Ya. Allah mampu ya untuk mengabulkan, memenuhi permintaan-permintaan kita. Kemudian syarat yang berikutnya agar doa kita terkabul adalah hudurul qalbi wal khusyu, ya, menghadirkan hati kita. Menghadirkan hati kita, khusyuk, ya, serta raghbah fima indallahi minas thawab. Juga ketika kita berdoa, kita berharap pahala dari sisi Allah ketika kita berdoa. Karena doa adalah ibadah, maka kita juga berharap dengan doa kita menunjukkan kelemahan kita kepada Allah, kebutuhan kita kepada pencipta langit dan juga alam semesta ini, maka kita berharap ya itu semua adalah berbuah pahala. Ya. Dan juga kita ketika kita berdoa, kita takut akan mendapatkan hukumannya, terutama ketika kita melakukan kesalahan. Maka orang yang menghadirkan hati serta khusyuk dalam doanya, insya Allah dia memenuhi salah satu syarat doanya diterima. Ya, doanya diterima. Ya, karena Nabi SAW juga mengatakan, Innallaha la yakbalu du'a min qalbin wafil lahin. Allah itu tidak menerima doa dari hati yang lalai, dan bermain-main. Ya, kadang kita berdoa, ya asal ngucap aja, baik itu yang datangnya dari Al-Quran atau hadis-hadis Nabi SAW, kita ucapkan, kita sudah hafal. Kadang kita akui, kita kadang bacanya cuman selewat aja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Cuman selewat gitu saja. Ya. Atau doa-doa yang lain. Wabighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, sambil ngebut, ya. Jangankan ngomongin maknanya, bacanya saja ya kita udah banyak salah bisa jadi. Sehingga merubah makna, ya. Jadi kadang nggak usah ngomongin memahami maknanya, apalagi berusaha menghadirkan hati. Pelaksananya saja sudah sembarangan terkadang, ya. Nah, ini harus diperhatikan karena tadi Allah tidak menerima doa dari hati yang lalai ataupun bermain-main. Ya, kalau kita hanya baca sebegitu saja tanpa menghadirkan hati, ya, maka bisa jadi tidak diterima di sisi Allah. Menghadirkan hati contohnya gimana? Ya, contohnya ketika kita misalnya minta begini. Di antara doa yang bagus yang kita baca adalah doa minta diperbaiki segala urusan kita. Di antara doanya adalah Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah urusan agamaku yang dia merupakan pokok dari semua urusanku. Ketika dia minta, dia benar-benar menghadirkan hati. Ya Allah, saya ingin diperbaiki agama saya. Saya masih kok nggak susah untuk taat. Kok kayak berat mau ibadah. Pengen diperbaiki benar-benar. Hati kita memang benar pengen diperbaiki. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Dan perbaikilah urusan duniaku. Yang di dunialah aku hidup. Wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Dan juga perbaikilah urusan akhiratku yang kepadanya lah aku kelak akan kembali. Ya. Dia benar-benar berharap itu semua.
Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Dan jadikanlah sisa usiaku ini ya sebagai tambahan dalam kebaikan. Sisa usiaku ini diisi dengan kebaikan-kebaikan. Waj'alil mauta, dan jadikanlah kelak kematianku rahatan min kulli syarr, adalah ya istirahat dari segala macam keburukan. Maka kalau mau diterima, dia hadirkan hati dia. Dan yang diantara hal yang membantu kita untuk bisa menghadirkan hati, dibaca artinya. Ya, doa-doa yang diberikan, kalau ada artinya kita baca artinya. Oh, ini doa untuk minta keterangan jiwa. Oh, ini minta untuk istiqomah. Oh, ini doa minta untuk dihindarkan dari ujian-ujian dunia. Ya. Oh, ini minta doa untuk antara lain mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Ya. Ini doa untuk orang tua. Ini doa untuk antara lain rezeki yang halal, dijauhkan dari yang haram. Nah ini, kita baca, kita hadirkan hati kita. Maka insya Allah kita memenuhi salah satu syarat agar doa kita dikabulkan. Ya. Kemudian di antara yang juga menyebabkan, di antara syarat yang menyebabkan doa kita dikabulkan adalah kata para ulama, al-azmu wal jazmu wal jiddu fid du'a. Bertekad dan bersungguh-sungguh dalam berdoa. Jadi bertekad. Ya. Nabi SAW katakan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, "Idza da'a ahadukum falyazim fid du'a." Bila salah seorang di antara kalian berdoa, maka hendaklah dia bertekad dalam doanya. Wala yaqul, dan janganlah dia berkata, Allahumma in syi'ta fa'atani. Ya Allah, bila engkau mau, bila Allah engkau kehendaki, maka berikanlah kepadaku. Fa inna Allah la mustakriha lahu. Karena sesungguhnya tidak ada yang bisa memaksa Allah. Tidak ada yang bisa memaksa Allah. Maksudnya apa? Kalau kita doa, jangan kemudian kita ya tadi, ini berhubungan dengan yang tadi kami sebutkan, yaitu merasa ragu dengan kemampuan Allah. Ya, atau misalnya, ya Allah berikanlah aku rezeki yang barokah dan anak yang solehah kalau engkau kehendaki ya Allah. Jangan kayak gitu. Ya, tapi apa? Langsung minta, ya Allah berikanlah aku rezeki yang barokah, anak yang solehah. Jangan kasih perkataan kalau engkau mau. Tidak, tapi dia bertekad. Memang kita membikinkan itu. Kita memang menginginkan itu. Kita memang butuh harta yang barokah. Kita memang membutuhkan anak yang soleh dan solehah. Misalnya seperti itu. Jangan kita ya seolah-olah basa-basi ya. Basa-basi kalau engkau mau ya Allah. Tidak. Kita tekadkan dan sungguh-sungguh. Karena tidak ada yang bisa memaksa Allah. Ya. Tidak ada yang bisa memaksa Allah. Yang kita bisa apa? Kita hamba. Namanya hamba, ya kita minta seperti seorang rakyat jelata minta ke raja. Ya. Raja, tolong saya begini-begini, tolong deh, tolong. Ini raja di raja, raja alam semesta semua. Maka hendaklah kita bertekad ketika meminta. Ya Allah berikanlah aku ini, ya terutama kebaikan yang jelas disebutkan di dalam syariat. Ya. Itulah diantara syarat-syarat ringkas bagaimana agar doa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita bisa harapkan bahwa inilah yang kemudian bisa membantu doa kita dikabulkan di sisi Allah. Ya, itu diantara syarat-syaratnya. Para ulama juga menyebutkan ada sejumlah hal-hal yang bisa membuat kebalikannya, yaitu apa? Justru doa kita terhalang dari diijabah. Ya, dari diijabah. Contohnya apa? Contohnya beberapa hal tersebut antara lain ketika seseorang terlarut dalam dosa-dosa. Berlarut dalam dosa-dosa. Ya. Dalilnya tadi yang kami sebutkan di awal. Nabi SAW katakan, tidaklah seorang muslim dia berdoa yang tidak ada unsur dosa. Ya. Dan juga tidak ada unsur memutuskan silaturahmi. Maka Allah akan berikan 1 dari 3 kemungkinan. Artinya dari hadis tersebut difahami, kalau ada unsur dosa, nggak akan diberi. Kalau ada unsur dosa.
Ya, makanya selain doanya juga kita, kalau kita sesungguhnya yang menghalangi kita dari doa-doa itu terkabulnya doa antara lain karena dosa-dosa. Maka kita memperbanyak tobat. Ya, makanya disebutkan di antara adab safar, terutama ketika kita akan ke tanah suci, kita memperbanyak tobat dan istighfar. Antara lain agar apa? Agar doa-doa kita di sana mudah dikabulkan. Ya, kita memperbanyak tobat dan istighfar. Tobat ini setidaknya ada 3 syarat. Terutama kalau kita pernah jatuh kepada dosa besar. Yang pertama, kita berhenti dari perbuatan dosa tersebut. Ya, selama ini misalnya kita asal-asalan dalam sholat, nggak pernah disiplin. Sholat itu sehari kadang 3 kali, kadang 2 kali. Nggak bisa, sholat itu harus 5 kali sehari. Maka kita tobat, kita berhenti dari perbuatan tersebut. Atau kita selalu menunda-nunda waktu sholat. Sholat zuhur, sudah tahu waktunya. Bahkan yang paling afdal disebutkan di awal waktu. Terus dia selalu misalnya asalnya jam 3, setengah 3 dia baru sholat. Waktu zuhurnya, ya, sholat zuhur baru jam setengah 3. Padahal waktu asar jam 3. Ketika mau sholat asar, udah menjelang maghrib. Selalu ditunda-tunda. Itu pun termasuk dosa, bahkan dosa besar kalau dilakukan terus-menerus. Ya, kalau tanpa ada uzur. Ya. Nah, kita bertobat ya, dari perbuatan-perbuatan tersebut. Termasuk di antara perbuatan dosa yang mendapatkan perhatian khusus, bila seseorang gemar memakan harta haram. A'udzubillah min dzalik. Gemar memakan harta haram. Nabi SAW pernah menyebutkan kisah seseorang musafir, seseorang yang menempuh perjalanan. Artinya dia memiliki memiliki chance untuk doanya dikabulkan. Nabi SAW sebutkan mengenai kisah orang tersebut, lalu dikatakan bahwa orang ini menempuh perjalanan, kemudian dia yamudu yadahu ilas sama, dia mengangkat tangannya ke atas. Lalu kemudian dia memelas kepada Allah. Ya Rob, ya Rob, dia benar-benar minta. Dan ini termasuk juga salah satu adab doa. Ketika seseorang memelas kepada Allah. Itu bagus. Memelas kepada Allah itu sangat diperintahkan, khususnya dalam berdoa. Ya. Ya. Rambutnya acak-acakan, menempuh perjalanan jauh, kata Nabi SAW. Jadi seharusnya ini orang kesulitan, penuh debu. Artinya orang seperti ini harusnya doanya dikabulkan. Karena dia musafir, susah payah, terus kemudian dia melaksanakan adabnya. Dia mengangkat tangan, lalu dia memelas, ya Rob, ya Rob. Akan tetapi kata Nabi SAW, walakin ya mat'amuhu haram, akan tetapi makanannya haram, wa mashrabuhu haram, minumannya haram. Haram ini ada 2 jenis. Pertama dari zatnya, misalnya makanannya babi, mohon maaf. Minumannya misalnya bir. Zatnya, atau bisa jadi bukan zatnya. Yang dimakan halal gudeg. Yang diminum apa? Air kopi. Kenapa jadi haram? Bisa jadi hasil perolehan hartanya, bukan zatnya. Dia beli gudeg, dia beli minum kopi. Itu hartanya dia ambil dari hasil kezoliman, dari hasil riba, atau hal-hal yang diharamkan. Maka itu pun jatuh kepada haram. Kata Nabi SAW, ini orang yang tadi perjalanan, angkat tangan, memelas kepada Allah, akan tetapi mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, minumannya haram, wa ghudhiya wa malbasuhu haram, begitu pula pakaian yang dibelinya dari harta yang haram, wa ghudhiya bil haram, dan tumbuhnya badannya atau jasadnya tumbuh dengan harta yang haram. Wa kaifa yustajabu lidzalik? Maka Nabi SAW mengatakan, bagaimana doanya bisa terkabul. Jadi itu bisa jadi menghalangi doa. Ya. Adapun kalau kita lihat, teman saya nggak pernah sholat, ya suka ke klub malam terus, na'udzubillah dosa. Kita tahulah orangnya begini dan begitu jelek agamanya, tapi kok dia kayak dikabulin terus ya, minta jabatan dapat, kemudian juga hartanya juga, banyak banget sekarang, usahanya lagi maju pesat. Apakah itu artinya, kok ternyata terkabul ya? Nah, belum tentu. Kalau orang yang maksiat seperti itu bukan terkabul, itu namanya istidraj. Istidraj ini apa? Allah berikan bagi dia sebagai ujian. Ya.
Istidraj ini kata darju itu tangga yang menurun. Orang nyangka ini, oh saya ada tangga kesuksesan. Ternyata ini adalah tangga yang menurun, yang akan menjatuhkan dia. Ya. Jadi Allah kasih, dia minta ini, oh karirnya melesat. Hartanya Allah kasih, tapi dia maksiat. Kata Nabi SAW, idza ra'aital abda, bilang kau melihat seorang hamba, dia berada dalam kemaksiatan, tapi Allah terus beri dia dari urusan dunia. Maka ketahuilah itu istidraj. Ya. Jadi Allah kasih, nanti kelak naudzubillah Allah akan cabut semua itu secara tiba-tiba, ya, dan dia akan mendapatkan siksa yang lebih perih. Naudzubillahi min dzalik. Jadi jangan kita merasa tertipu dengan orang-orang yang kelihatannya maksiat tapi kok kayak gampang banget rezekinya. Itu istidraj. Waspadalah. Ataupun kalau kita seperti itu, hati-hati. Kita koreksi diri kita untuk kebaikan diri kita. Saya ini sholat kacau-kacau ini. Tapi ya saya karir semua jalan kok. Bisnis juga bagus nih. Orang-orang bahkan yang soleh-soleh itu bisnisnya lagi seret sekarang. Ya. Bisa jadi hati-hati, itu istidraj. Jangan sampai kita dikasih, nanti kemudian Allah akan tarik sekonyong-konyongnya. Dan lalu kita kemudian akan celaka saat itu. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Nah, kita harus pahami. Itu diantara penghalang doa. Antara lain dengan seseorang yang berlarut dalam sesuatu yang haram. Juga antara lain, ya, di antara yang berbahaya juga adalah, ya, selain harta yang haram, ya, yang di antara yang juga menghalangi terkabulnya doa seseorang adalah ketika dia terburu-buru dalam doanya, tergesa-gesa. Apa yang dimaksud tergesa-gesa? Nabi SAW menjelaskan. Di antara bentuk tergesa-gesa adalah seseorang berdoa kepada Allah, lalu dia berkata, da'autu, aku sungguh telah berdoa. Ya. Falam ara mustajaban, tapi aku tidak melihat, ya, mungkin saat sampai dia bicara, aku tidak melihat doaku dikabulkan. Maka akhirnya dia putus asa dan dia berhenti dari doanya. Nah, ini kadang kita akui kita banyak seperti itu. Kadang kita berdoa terus merasa kok nggak kelihatannya nggak dikabulin, ya. Akhirnya kita malas berdoa, ya. Tinggalkan doa. Itu tergesa-gesa. Padahal bisa jadi apa? Bisa jadi memang Allah dengan hikmahnya menunda apa yang kita inginkan untuk kebaikan kita. Ya, mungkin Allah juga ingin melihat kita bersungguh-sungguh dalam doa kita sehingga ibadah kita dinilai di sisinya lebih besar. Karena tadi doa itu adalah ibadah. Semakin orang banyak melakukannya, semakin sungguh-sungguh, maka itu semua bernilai ibadah. Atau bisa jadi kita masuk kriteria yang tadi kami sebutkan. Bisa jadi memang tidak diberikan langsung, apple to apple, dia minta apple dikasih apple. Enggak, tapi bisa jadi apa? Bisa jadi memang nanti disimpan di akhirat. Ya. Atau bisa jadi apa? Seharusnya kita kena musibah, tanpa sadar kita nggak dapat yang kita minta, yang bolak-balik udah berdoa, tapi sebenarnya kita harusnya kena musibah. Lalu Allah hilangkan musibah tersebut. Maka tanpa sepengetahuan kita, ternyata kita sudah mendapatkan buah dari doa kita. Ya. Oleh karena itu, jangan sampai kita merasa kecewa dengan dalam berdoa. Terus ya, berdoa. Kerjakan adabnya, ya, ikuti petunjuknya, dan berusaha selalu ikhlaskan kepada Allah. Maka dengan itu semua, insya Allah, Allah akan berikan apa yang kita harapkan. Ya. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita kelak, ya, dimanapun kita berada, khususnya buat jemaah yang insya Allah akan sama-sama berangkat. Semoga nanti kita sama-sama di sana berdoa, Allah berikan kemudahan, dan juga Allah berikan kita taufik untuk bisa melantunkan doa-doa terbaik. Dan yang juga yang kita harapkan, Allah berikan jawaban terbaik atas doa-doa kita. Semoga Allah berikan taufik. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Ya, andaikan mungkin ada pertanyaan, baik di Zoom ataupun di YouTube, mungkin ada pertanyaan tertulis, kami persilahkan. Baik, jazakumullah khairan Ustadz Ya. Al. Sangat menarik sekali pembahasan pagi hari ini dari Ustadz Hekal tentang doa. Izin saya ingin menyimpulkan dari beberapa nasihat yang Ustadz berikan. Pertama adalah insya Allah jamaah grup umroh Munatur akan mulai perjalanan esok hari tanggal 13, dan itu adalah kesempatan fursah nafisah,
kesempatan yang sangat berharga sekali yang disampaikan Ustadz, bahwa tujuan jamaah berangkat umrah selain untuk berziarah tentu juga ingin doa-doanya terkabulkan dan dosa-dosanya terampuni. Maka dari itu sebelum berangkat maka dipersiapkan doa-doa terbaiknya. Terus yang kedua, Ustaz juga menyampaikan bahwa ada 3 mode jawaban doa dari Allah. Pertama adalah langsung dikabulkan. Yang kedua adalah tidak dikabulkan tapi diganti dengan yang lebih baik. Dan yang ketiga adalah diganti dengan pahala di akhirat. Lalu berikutnya Ustaz juga menyampaikan syarat-syarat doa terkabul. Yang pertama adalah ikhlas berdoa hanya kepada Allah. Lalu kedua adalah mengikuti tuntunan sunnah. Dan di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak menyampaikan doa-doa yang biasa beliau panjatkan. Dan juga bisa kita meniru dari doa-doa para nabi-nabi sebelumnya. Terus yang ketiga adalah percaya dan yakin akan doa itu diijabah. Yang kemudian keempat adalah menghadirkan hati. Yang kelima adalah bertekad yang sungguh-sungguh dalam berdoa. Seperti itu. Mudah-mudahan nasihat ini bisa membekas dan bisa kita aplikasikan kepada jamaah sekalian, khususnya grup tanggal 13 Juli 2025 yang insya Allah besok akan berangkat dibimbing oleh Ustadz Haikal Abu Ibrahim. Baik Ustadz, berhubung ini saya cek tidak ada pertanyaan. Baiklah, mari kita akhiri. Mungkin sebelum diakhiri, mohon Ustadz bisa memberikan kalimat penutup sebelum penutupan seperti itu. Silakan Ustadz. Baik, semoga bermanfaat apa yang disampaikan dan semoga Allah memberikan kita taufik untuk bisa mengamalkan atas apa yang telah kita pelajari. Dan juga Allah memudahkan perjalanan kita esok hari ya menuju tanah suci sana, dan Allah berikan kemudahan bagi kita semua urusan kita, termasuk semua urusan yang berhubungan dengan teknis dan juga khususnya ibadah. Ketika kita di sana, kita bisa mengikhlaskan niat kita dalam ibadah di sana, kita bisa mengikuti dengan baik petunjuk Nabi SAW dalam rangkaian ibadah umroh, dan juga kita bisa memberikan dengan izin Allah, kita bisa menghadiahkan hadiah terbaik, oleh-oleh terbaik bagi keluarga kita ketika kita pulang, yaitu apa? Perubahan diri kita. Perubahan diri kita yang menjadi lebih baik ya di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia, di hadapan keluarga kita, kerabat kita, kolega kita. Mereka melihat ada perubahan ya. Dan intinya itu semua dengan umroh kita yang diterima. Ya, kita berharap Allah memudahkan kita semua untuk mendapatkan hal tersebut ya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustadz Wa atas iya. insya Allah ilmu yang bermanfaat ini akan menjadi pahala yang akan terus mengalir kepada Amin. dan juga akan bermanfaat kepada jamaah umrah Monato dan khususnya pada umat Islam pada umumnya. Tadi sudah ditutup dengan doa kafaratul majelis, marilah kita tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustadz Haikal. Wa iyyak barakallahu fiik. Ya, izin Sampai saya ketemu akhiri. jamaah ya. Ya baik Ustadz. Silakan. Kita bertemu esok hari. Insyaallah. Ya baik. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.